Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang. Selamat siang. Ya, perkenalkan saya Nur Mustakimah dari. Boleh duduk Pak? Boleh, Oh silakan. ya. Saya Nur Mustakimah dari Puskesmas Tangkiling. Dengan Bapak siapa ya? Dengan Bapak Didi. Dengan Bapak Didi. Terima kasih Pak Didi, saya sudah diperbolehkan atau diizinkan untuk melakukan kunjungan rumah. Iya. Oh iya. Bapak di rumah dengan siapa aja Pak? Dengan istri sama ada 3 orang anak. Oh, ada 3 orang anaknya. Hmm. Oh iya, ini istrinya kemana Bapak? Ada? Lagi ke pasar. Oh, lagi ke pasar, iya. Anak Bapak sudah besar semua atau masih kecil-kecil? Masih kecil-kecil. Oh, masih kecil-kecil. Yang anak pertama sekolah kelas berapa? Berapa ya? Kelas 3. Oh, kelas 3. Yang nomor 2? Kelas 1. Kelas 1. Yang terakhir? TK. Masih TK. Oh, masih TK. Oh iya. Bagaimana keadaan anak-anak? Apa sehat-sehat aja Pak? Alhamdulillah sehat semua. Oh, sehat semua ya. Berapa minggu terakhir tidak ada sakit, apa sakit perut atau diare? Tidak ada. Oh, nggak ada. Oh iya. Tapi pernah kena diare anaknya? Pernah. Oh iya, pernah. Tahu penyebabnya apa Pak? Waktu makan tidak cuci tangan. Oh, sebelum makan tidak cuci tangan. Oh iya. Baik Bapak, ini kami kesini itu sebenarnya mau konsultasi tentang, sebenarnya kami mau membuat poster. Nanti posternya ini akan dipasang atau ditempel ya, tapi ini belum dicetak Bapak. Nah, ini kami akan meminta masukan, saran dari masyarakat, apakah sudah bisa dimengerti oleh masyarakat isi dari posternya ya. Ya, silakan Bapak, tolong bisa dilihat ya. Bisa dipahami Pak apa isi posternya? Bisa ya. Kira-kira kalau di kampung sini nih, orang-orang di kampung nih ngerti nggak misalkan? Insya Allah ngerti aja. Ngerti aja ya. Kalau Bapak sendiri sudah mengerti ya? Sudah. Oh iya. Bisa dijelaskan tentang apa Pak isinya ya? Tentang sebelum memasak itu kita harus cuci tangan memakai sabun. Sebelum memasak. Oh iya. Ini misalkan nih tanpa sabun nih, kan ada orang cuci tangan ya Pak ya. Kalau dia cuma cuci tangan cuma pakai air saja, bagaimana ya? Apa yang ditimbulkan atau disebabkan? Kemungkinan penyakit bisa masuk lewat mulut. Oh iya, terus bisa sakit mengakibatkan apa? anak diare Diare. atau mencot. Oh iya. Jadi untuk mencegahnya sebaiknya menggunakan sabun cuci tangannya supaya kumannya hilang, kuman bakterinya hilang, bibit penyakitnya. Oke, untuk cuci tangannya di waktu kapan saja ya Bapak? cuci tangannya itu sebelum makan, sebelum menyuapi anak ya. Oh ya. Sebelum memasak, kemudian ada lagi kalau sesudah BAB ya, buang air besar, cuci tangan juga memakai sabun. Oh ya. Kemudian sesudah membersihkan pantat bayi ya, mencuci tangan juga dengan menggunakan sabun. Oh iya. Kalau sesudah buang air besar nih misalkan tidak cuci tangan pakai sabun, gimana? Pasti kuman bakterinya masih ada. Oh, masih ada, iya.
makanya harus pakai sabun ya cuci Iya. tangannya. Ada yang perlu ditambahkan dari poster ini Pak kira-kira? Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas ya. Ya. Kira-kira kalau di masyarakat di kampung ini misalkan melihat poster ini sudah jelas juga Ya. sama isi dari poster ini ya, mudah dimengerti ya Pak ya. Mudah dimengerti. Iya. Tampilannya bagaimana Pak? Sudah menarik? Sudah menarik. Oh iya, oke. Biasanya ini Pak ya, kebanyakan nih masyarakat kan kalau cuci tangan tidak pakai sabun. Ya. Cuci tangannya cuma pakai air saja. Nah, kalau cuma pakai air itu akan menyebabkan bibit penyakit masih ada di tangan kita. Karena kan mungkin kuman itu tidak terlihat ya Pak, sangat kecil, bibit penyakit pun tidak terlihat. Tapi bisa menyebabkan diare tadi. Misalkan kita sebelum menyuapi anak mencuci tangannya cuma pakai air saja, maka akan tertelan si bibit penyakit tadi oleh si anak. Kemudian anak bisa kena diare atau mencret ya. Iya. Nah, kalau anak sudah diare atau mencret itu nanti pertumbuhan perkembangan anak juga akan terhambat. Karena tadi makanan yang dia makan tidak terserap dengan baik oleh tubuh, malah akan terbuang. Dan juga misalkan kita kayak menyuapi anak susah Pak ya. Susah nggak Pak nyuapin anak Pak? Ya susah. Susah ya. Misalkan kita sudah menyuapin anak nih capek-capek, ternyata anak kita diare, malah terbuang ya. Misalkan kita menyuapinya 5 sendok, yang terbuang 7 sendok, kan malah lebih banyak yang terbuang daripada yang diserap oleh tubuh. Nah, kemudian juga kalau kita biarkan nih bisa menyebabkan diare yang parah, bahkan bisa menyebabkan kematian pada anak. Nah, jangan sampai ya Pak ya. Makanya kita lebih baik mencegah dengan cara cuci tangan pakai sabun di 5 waktu penting tadi. Nah, kemudian dari makanan tadi yang tidak terserap oleh tubuh itu juga akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak terganggu, bahkan bisa menyebabkan stunting Pak. Pernah dengar stunting Pak? Pernah ya. Tahu arti stunting? Oh, kurang tahu ya, tapi sudah sering mendengar ya memang ya. Karena itu memang lagi diprogramkan oleh pemerintah untuk menangani stunting. Kalau stunting sendiri itu adalah gagal tumbuh pada anak Pak ya. Jadi gagal tumbuhnya tidak hanya di fisiknya, secara fisik terlihat pendek di antara teman sebayanya, tapi juga menghambat pertumbuhan otak si anak. Kalau sudah terhambat dan tidak bertumbuh, otomatis kan nanti akan berpengaruh pada ini hasil di sekolahnya ya. Tidak akan bisa bagus nanti nilai-nilai anaknya. Oke, kemudian untuk ini tadi Bapak sudah mengerti ya. Tetap akan melakukan cuci tangan nih Pak ya, pakai sabun. Iya. Iya. Selama ini sudah melakukan di rumah? Sudah. Ibunya juga ya Pak? Iya. Anak-anak juga? Iya. Oh iya. Kalau begitu kita akad dulu Pak. Kita salaman dulu nih. Oke. Ikuti saya Pak ya. Saya Didi berjanji akan selalu pakai sabun saat cuci tangan di 5 waktu penting. Sesudah buang air besar, sesudah membersihkan pantat bayi, sebelum makan, sebelum memasak atau mengolah makanan,
dan sebelum menyuapi anak makan ya. Sebelum menyuapi anak makan. Ya, nah nanti langsung dipraktekkan Pak ya. Ya. Jangan ditunda di besok-besok ya, tapi harus langsung dipraktekkan nih. Ini kan siang ya, nanti makan siang, nanti sebelum makan harus cuci tangan pakai sabun. Ya, terima kasih, semoga anak-anak sehat terus Pak. Amin. Biar perkembangan dan pertumbuhan anak juga tetap baik. Kalau sehat, pasti anaknya akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya permisi dulu. Ya, nanti tolong disampaikan kepada ibunya ya Pak ya. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak, saya permisi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.